Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, malam ini saya akan membawakan renungan singkat dengan tema Kebangkitan Kristus di tengah wabah virus corona. Perayaan Paskah tahun 2020 ini amat dikatakan unik. Dikatakan unik karena kita merayakannya ketika dunia dan negara kita sedang dilanda COVID-19. Kita semua takut, panik, cemas karena wabah ini mengancam jiwa kita setiap saat. Kita dihantui oleh berbagai berita baik melalui media sosial, radio, televisi, maupun koran-koran berskala nasional dan internasional. Karena begitu banyaknya berita yang kita baca, sampai kita bingung sendiri mengenai keakuratan dari informasi-informasi tersebut. Karena ada berita yang berlawanan satu sama lain. Masing-masing pakar menyajikan menurut kompetensi dan keahlian mereka. Berbarengan dengan itu, muncul juga berita-berita hoax yang semakin membuat kita tambah bingung dan kesulitan untuk mencerna, memilah dan memilih berita akurat dan yang asli, membantu kita untuk menyiasati dahsyatnya pengaruh wabah virus corona ini. Akan tetapi, kita diteguhkan oleh instruksi yang jelas dan lugas dari pemerintahan Jokowi agar kita menjaga jarak sosial atau social distancing yang tinggal di rumah serta menjauhi kerumunan massa. Dan saudara-saudari yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, kita dimintai untuk memaknai wabah virus corona ini dalam iman akan Allah. Iman akan Allah kita bisa temukan dari pengalaman hidup umat Israel. Ketika mereka akan keluar dari Mesir, Allah membuat tulah yang mengindikasikan campur tangannya atas umat pilihannya. Ketika rumah-rumah orang Israel ditandai dengan darah dan jenang-jenang pintu rumah, Allah melewatinya. Hanya anak-anak sulung orang Mesirlah yang Allah bantai demi memuluskan kepulangan bangsa Israel ke tanah terjanji. Persis pada titik inilah makna Paskah yang kita awali. Paskah berarti Tuhan lewat. Tuhan yang datang mengunjungi atau melewati umatnya. Tuhan membebaskan umat Israel dari 10 tulah yang terjadi. Campur tangan Allah atas umat Israel tidak berhenti di situ. Ketika tentara Mesir mengejar umat Israel, Allah menyelamatkan mereka dan membunuh tentara Mesir melalui Laut Merah. Masih banyak contoh lain yang dikisahkan dalam Perjanjian Lama yang memperlihatkan tangan Allah pada setiap peristiwa sulit atau tragis yang dialami umat Israel. Ketika kita dihantui oleh pandemi virus corona ini, barangkali kita mempertanyakan identitas atau jati diri Allah. Kalau Allah itu maha baik, mengapa ia membiarkan pandemi virus corona ini terjadi? Kita bertanya seakan-akan virus corona ini diberikan oleh Allah. Wabah ini bukanlah pemberian Allah. Allah tidak membiarkan umatnya binasa. Virus corona ini muncul karena ulah atau tindakan manusia. Allah tidak menciptakan penyakit. Manusialah yang menyebabkan munculnya penyakit. Manusialah yang menyebabkan munculnya penyakit. Karena itu, amatlah positif ketika mengalami pandemi virus corona ini, kita berefleksi tentang bagaimana saya bersikap, bertindak terhadap sesama dan alam ini. Apakah saya sungguh-sungguh menjadi sesama atau sahabat yang baik bagi sesama dan alam ini? Pandemi virus corona ini berpengaruh ganda, yaitu secara imani dan secara ekonomi. Secara imani, banyak orang yang beragama menghayati imannya dengan lebih khusyuk. Komunikasi dan perjumpaan dengan Allahnya dimaknai secara baru. Bahwa Tuhan itu tidak hanya menghadirkan dirinya melalui ibadat massa dalam gedung-gedung gereja yang megah, tetapi ia juga hadir dalam diri setiap orang dalam keluarga-keluarga. Pemahaman akan keluarga sebagai gereja domestik
atau gereja mini semakin diberi tempat. Wabah corona ini seakan-akan mengingatkan kita akan pentingnya menghadirkan kembali semangat hidup jemaat perdana. Kebersamaan dalam keluarga dimaknai secara baru. Relasi dengan Tuhan melalui doa-doa semakin intens. Orang-orang saling memperhatikan, relasi dengan sesama anggota keluarga semakin dipertegas. Orang-orang saling bertanggung jawab, bertumbuh dalam kasih persaudaraan satu sama lain. Di sisi lain, pandemi virus corona juga berdampak buruk secara ekonomi. Banyak keluarga yang kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja atau di PHK. Kita terus galakan kerjasama dan koordinasi dalam situasi sulit ini demi kebaikan bersama, terutama bagi saudara-saudari kita yang membutuhkannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Dua Maria dalam kisah Injil menginformasikan tentang kerinduan mereka untuk mengunjungi kubur Yesus. Di sana, mereka pertama-tama mendapatkan penampakan malaikat surgawi yang memberitahu mereka bahwa jangan takut, sebab Dia telah dibangkitkan. Hal yang sama disampaikan oleh Yesus sendiri kepada Dua Maria itu. Jangan takut, pergilah dan beritahukanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Makam kosong menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara Yesus dan yang wafat dengan Yesus yang bangkit. Benar bahwa Yesus yang menderita dan wafat di salib serta dimakamkan itu adalah Yesus Kristus, bukan orang lain sebagaimana dipahami oleh lawan politik Yesus. Melalui kedua saksi mata yang setia hadir baik pada penyaliban dan pemakaman Yesus, ditegaskan oleh Matius bahwa tidak mungkin terjadi kekeliruan mengenai kubur yang ditemukan kosong atau identitas baru atau identitas Yesus yang dibangkitkan. Yesus sungguh telah bangkit. Yesus telah menang. Yesus telah mengalahkan maut. Marilah kita membuka diri kepada Yesus yang telah bangkit, agar kita diberi rahmat dan kekuatan baru untuk menghayati hidup kita dengan lebih baik, dan komunikasi kita dengan Tuhan melalui doa-doa kita dalam keluarga, supaya kita dapat melewati hari-hari kita, terutama di masa sulit ini, dengan penuh sukacita. Bebaskan diri kita dari stres, supaya daya tahan tubuh kita tetap prima, sehingga tubuh kita kuat menghadapi wabah virus corona ini. Kepada Dua Maria, Yesus yang bangkit berpesan agar jangan takut. Yesus memastikan bahwa kedua Maria itu akan dibantu sehingga tidak takut dan dapat menyampaikan pesan Yesus kepada para murid agar menjumpai Yesus di Galilea. Pesan yang sama juga Yesus sampaikan untuk kita semua yang merayakan kebangkitannya. Jangan takut menghadapi wabah virus corona ini. Dia hadir untuk kita dan keluarga kita. Dia datang menjumpai kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita. Selamat Paskah, Tuhan memberkati.